ketemu lagi dengan Miss Dian. Kita masih di pembelajaran biologi. Hari ini kita akan mengerjakan latihan kunci determinasi. Sebelumnya ya, kamu sudah mempelajari tentang bagaimana cara melakukan kunci determinasi. Hari ini, Miss akan kasih kamu soal latihan untuk mengerjakannya. Namun sebelumnya, Miss akan mengulang sedikit mengenai bagaimana cara menggunakan kunci determinasi dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Kunci determinasi adalah petunjuk praktis untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan suatu organisme ke dalam suatu tingkatan takson tertentu, di mana setiap langkah kunci determinasi disusun berdasarkan ciri organisme yang merupakan bentuk alternatif atau berlawanan, sehingga disebut juga sebagai kunci dikotom. Untuk lebih mudah, dalam setiap kuplet itu harus terdiri dari dua pernyataan yang sangat identik. Kemudian karakter yang kita pakai adalah ciri yang mudah diamati dan dapat dimengerti, kemudian dengan kalimat yang sesingkat mungkin. Kita coba berlatih kunci determinasi 6 makhluk hidup yang ada pada gambar. 1. Ikan hiu, 2. Lele, 3. bunglon, 4. harimau, 5. orangutan, dan yang ke-6 manusia. Untuk menggunakan kunci determinasi, kita harus membuat satu kuplet dengan dua pernyataan yang saling berlawanan dengan kalimat yang sesingkat mungkin. Pada pembahasan kali ini, kita mau membuat kunci determinasi untuk ikan hiu, ikan lele, bunglon, harimau, orangutan, dan juga manusia. Langsung saja ya. Ada 5 pernyataan yang di depan ya, untuk mengungkapkan semua ciri dari 6 gambar yang sebelumnya. Pernyataan pada kuplet yang pertama terdiri dari 2 pernyataan yang berlawanan. 1. Vertebrata yang absolut di air, dan 2. vertebrata yang tidak absolut di air. Untuk vertebrata yang absolut di air, kita disuruh lanjut ke nomor 2. Di nomor 2, vertebrata yang absolut di air ada yang mulutnya ventral dan ada yang mulutnya terletak di ujung. Untuk yang mulut terletak di ventral itu ada organismenya hiu, dan mulut yang terletak di ujung itu ada lele. Berarti untuk pernyataan 1A selesai sampai di nomor 2A dan juga B. Sehingga kalau kita lihat, lele mempunyai ciri vertebrata yang hidup di air dengan mulut terletak di ujung. Sedangkan hiu, vertebrata yang hidup di air dan mulut terletak di ventral. Kita berlanjut di nomor 1B. Vertebrata yang hidup tidak absolut di air, kita disuruh melanjutkan ke nomor 3. Di nomor 3, vertebrata yang hidup tidak absolut di air, ada yang berambut dan ada yang tidak berambut. Untuk yang berambut, kamu disuruh lanjut ke nomor 4. Sedangkan yang tidak berambut, itu langsung kelihatan organismenya adalah bunglon. Sehingga jika ditanya ciri bunglon adalah vertebrata yang hidup tidak absolut di air dengan tidak punya atau tidak berambut. Dan di nomor 3 kita lanjut ke nomor 4. Untuk yang berambut kita lanjutkan ke nomor 4. Di berambut ke nomor 4 adalah A berekor, B tidak berekor. Untuk yang berekor kita ketemu organismenya harimau, sedangkan tidak berekor kita disuruh lanjut lagi ke nomor 5. Dan di nomor 5 ya, yang tidak berekor ada yang bipedal, itu organismenya gorila. Ada yang tidak bipedal, itu organismenya adalah manusia. Bipedal di sini itu ketika berjalan menggunakan tangannya juga ya, sedangkan manusia kan hanya kakinya saja. Itu maksud bipedal dan tidak bipedal. Oke, selesai untuk dikunci determinasi. Jadi kesimpulannya, kalau kamu tidak menemukan cirinya yang sesuai, kamu boleh lanjutkan ke nomor berikutnya sampai dia menemukan yang pas. Dan kalau sudah membuat nomor yang baru, kamu harus mempunyai pernyataan 2 yang saling berlawanan. Misalnya ya, ketika di nomor 5 itu kita tidak ketemu ya ciri yang pas, kita boleh lanjut ke nomor 6. Dan di nomor 6 nanti untuk A dan B-nya itu juga harus berlawanan pernyataannya.
sehingga diperolehlah dengan ciri-ciri yang sesuai dari organisme tersebut. Oke, silakan sekarang kamu kerjakan latihan 2 kunci determinasi. Organisme yang kamu buat kunci determinasinya ada ikan, ada kata, ada burung, ada buaya, ada sapi, ada kupu-kupu, ada udang, dan belalang. Silakan dibuat kunci determinasinya. Ya, ingat ya, harus terdiri dari 2 pernyataan yang saling berlawanan. Kalau kamu lihat organisme dari nomor 1 sampai 8, ya bisa dari habitatnya yang pertama ya. Ya, boleh yang lain juga boleh. Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan.